Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, hari ini saya akan membacakan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarto. Beliau adalah Uskup Emeritus Sorong Manokwari. Renungan hari ini merupakan Minggu Biasa yang ke-29. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan kitab suci kedua hari ini, Paulus bersyukur dan bangga terhadap umat di Tesalonika yang berkat iman mereka berbuat baik kepada sesama, khususnya dengan berbuat amal kepada sesama. Yesus dalam Injil Matius hari ini menegaskan bahwa manusia harus bersikap dan berbuat dengan hormat, benar, dan adil terhadap Allah dan terhadap sesama siapapun orangnya. Saudara-saudara terkasih, untuk membenarkan pendapat dan kepentingannya sendiri yang bertentangan dengan ajaran Yesus, orang-orang Farisi memancing pendapat Yesus mengenai pajak yang harus dibayar untuk Kaisar, pemerintahan penjajahan Romawi. Pajak yang harus dibayar tersebut sebanyak jumlah penghasilan pekerjaan sehari, dan kaum Farisi menentangnya. Maka mereka bertanya, apakah Yesus yang tampil dalam masyarakat sebagai seorang nabi membenarkan hukum pajak itu? Apabila ia membenarkan pajak itu, maka ia bertentangan dengan peranannya sebagai nabi. Tetapi apabila menolaknya, ia akan dilaporkan melawan pemerintahan Romawi. Dalam hal ini, Yesus tahu latar belakang pertanyaan kaum Farisi itu, yakni untuk menjatuhkan namanya. Karena itu, ia minta mata uang yang berlaku di Palestina dan bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Ketika mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar, Yesus menyaut, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Masalah tentang pembayaran pajak yang disampaikan kepada Yesus oleh kaum Farisi dan jawaban yang diberikan oleh Yesus itu mempunyai latar belakang historis. Tahun 70, Bait Allah di Yerusalem dihancurkan pasukan Romawi. Akibatnya bangsa Yahudi harus membayar pajak untuk restorasinya. Sementara itu, mereka juga harus membayar pajak untuk Candi Jupiter Capitolinus di Roma. Di samping itu, latar belakang politik tersebut ada latar belakang lain, yaitu sikap dasar kemunafikan kaum Farisi. Karena itu, pertanyaan kaum Farisi dan jawaban Yesus harus ditafsirkan dengan memperhatikan kedua latar belakang tersebut. Pertanyaan Yesus tentang gambar dalam mata uang sebenarnya sangat mendalam. Gambar siapakah pada mata uang itu? Jawabannya, Kaisar. Maka jawabannya, berikanlah kepada Kaisar yang merupakan haknya. Tetapi
Yesus menambah pertanyaan yang lebih mendalam. Gambaran dan berkat siapakah yang terdapat pada setiap manusia, termasuk kaisar? Maka jawaban yang benar ialah gambaran kaisar yang harus mendatangkan berkat Allah. Maka berikanlah kepada Allah segalanya yang merupakan miliknya, yaitu seluruh dirimu, secara total dan tak terbagi-bagi. Kita ini sebenarnya menerima berkat hidup kita dari siapa? Dan kepada siapakah kita harus selalu bersyukur dan tetap setia? Tuhan memang memerintahkan agar umatnya mempersembahkan kepadanya segala-galanya yang adalah miliknya. Namun ia juga sekaligus menghendaki agar umatnya memberikan kepada kaisar atau pembesarnya yang merupakan haknya. Dan selanjutnya Tuhan juga memerintahkan supaya memberikan kepada sesama manusia yang merupakan haknya. Pada dasarnya, pajak diadakan justru agar dapat diselenggarakan pelayanan bagi kepentingan umum dalam masyarakat. Tuhan menghendaki agar umatnya melaksanakan tuntutan-tuntutan keadilan dan perdamaian dalam hubungan sosial, yakni berbuat baik demi kepentingan umum. Dengan latar belakang itulah, pajak pada dasarnya diadakan guna melayani kepentingan umum. Saudara-saudara, kita diingatkan akan ajaran gereja dalam Konsili Vatikan II dalam dokumen Gaudium et Spes, yaitu kegembiraan dan harapan. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Perutusan atau misi gereja harus sungguh dihayati secara nyata di bidang-bidang sosial. Di dalam wajah gereja Kristus di zaman kita dewasa ini harus tercermin nilai otentik keyakinan Kristiani akan kesamaan martabat, kebebasan, dan solidaritas antar sesama manusia. Di samping hukum pajak yang berlaku dalam bidang jasmani, material, keuangan, ibaratnya dalam gereja juga berlaku pajak di bidang rohani, spiritual, atau secara batin. Artinya, setiap orang yang menganggap dan merasa diri sebagai murid Kristus akan merasa berhutang budi dan bersalah terhadap sesamanya yang membutuhkan pertolongan namun tidak menolongnya. Pewartaan kabar gembira dan ajaran Kristus tidak pernah lepas dari keadaan budaya, politik, sosial ekonomi zamannya. Namun keprihatinan dan pelayanan sosial Yesus tidak pernah terpisahkan dari isi ajaran yang diwartakannya. Gambar kaisar dicetak pada mata uang yang harus dikembalikan kepadanya. Namun di dalam hati manusia, disitulah tercetak
gambaran Allah yang membimbing hidup kita. Allah sendiri telah mencetak dirinya di dalam diri kita. Dalam hati kita itulah Allah mengutus kita meneruskan gambaran diri Allah yang maha baik dan maha rahim kepada semua orang. Itulah tugas kita sebagai gereja Kristus yang sesungguhnya. Dapat dan bersediakah kita menampakkan gambar Tuhan sebagai yang tercetak dalam hati kita melalui kehidupan, sikap, dan perbuatan yang disertai rasa hormat, benar, dan adil terhadap Allah, namun juga terhadap sesama kita. Amin.